Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama hari ini. Apakah kamu sedang merasa lelah? Mungkin hidup terasa begitu berat dan kamu bertanya-tanya, bagaimana aku bisa terus maju? Hari ini kita akan berbicara tentang maju meski sulit. Bagaimana kita bisa tetap melangkah ketika semuanya terasa mustahil. Mari buka hati kita, biarkan Tuhan berbicara dan memberi kita kekuatan yang baru. Mari kita mulai dengan doa. Mari kita awali renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang setia, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, siap mendengar suara-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali, meski terkadang kami tidak mengerti jalan-Mu. Berikan kami kekuatan dan pengertian untuk tetap maju, walau jalan yang kami hadapi penuh dengan tantangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau merenungkan tentang maju meski sulit. Pernahkah kalian semua merasakan seolah-olah hidup ini itu berat, seolah-olah pintu tertutup dan jalan di depan begitu gelap? Kita semua pasti pernah merasakan itu. Tapi hari ini kita diingatkan tentang sebuah kebenaran yang sangat penting. Tuhan selalu punya rencana, meski terkadang kita tidak pernah mengerti rencana itu. Seolah-olah kayak kita ini selalu merasa nggak ada jawaban dari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan memiliki jawaban lain. Dari atas, saya memiliki pasal dan juga ayat Alkitab, yaitu dalam Yohanes 11 ayat 6-7 yang berbunyi, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ada sebuah kisah yang menarik dari Lazarus, sahabat Yesus ini. Sedang sakit parah, keluarganya sangat membutuhkan Yesus untuk datang segera dan menyembuhkan Lazarus. Tapi yang dilakukan Yesus bukannya langsung bergegas, tapi dia justru memilih menunda 2 hari lagi di tempat dia berada. 2 hari? Hah? Kok bisa? Bayangkan betapa frustasinya Maria dan Marta, saudara Lazarus. Mereka pasti berpikir, mengapa Tuhan tidak langsung bertindak? Bukankah Dia mengasihi kami? Seperti kita, mereka juga merasa ditinggalkan, merasa Tuhan seolah-olah tidak mendengar permohonan mereka. Tapi, saudara-saudari, disitulah letak rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Yesus tidak menunda karena Dia tidak peduli. Tapi sebaliknya, Dia menunda karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar menyembuhkan Lazarus. Dia sedang merencanakan sebuah mujizat yang akan menggemparkan dunia. Yesus tidak hanya ingin menyembuhkan Lazarus, Dia ingin membangkitkan Lazarus dari kematian dan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Seringkali kita merasa Tuhan itu terlambat. Kita merasa doa-doa kita tidak terjawab, atau kita dibiarkan menunggu terlalu lama. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mendengar aku? Tapi mari kita ingat, Tuhan tidak pernah terlambat.
Dia tahu persis kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Dia tahu kapan mujizat itu terjadi agar dampaknya bisa maksimal dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya Tuhan ini tuh sudah mempersiapkan matang-matang, lebih matang daripada pikiran kita yang sangat dangkal, atau yang bisa dibilang hanya ingin memenuhi kebutuhan individualis. Tapi Tuhan sendiri sudah memikirkan itu sangat panjang. Dan apakah kamu saat ini sedang berada di titik di mana kamu merasa Tuhan menunda? Apakah kamu merasa seperti Maria dan Marta yang putus asa? Jangan menyerah. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Mungkin kamu sedang dalam penantian untuk sesuatu yang besar. Penundaan yang kamu alami bukan berarti Tuhan tidak peduli. Dia sedang merencanakan mujizat yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Saat Yesus akhirnya tiba di Yudea, Lazarus sudah mati. Semua orang mungkin berpikir, sudah terlambat. Tapi Yesus tahu bahwa kematian bukan akhir dari cerita. Dia berkuasa atas hidup dan mati. Dan dengan kuasanya, Lazarus dipanggil keluar dari kubur dan hidup kembali. Saudara-saudari, percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Mungkin saat ini kamu tidak melihat jawabannya. Mungkin terasa berat, mungkin kamu lelah, tapi jangan berhenti. Terus maju meski sulit, karena Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kamu mungkin merasa terkepung oleh masalah, banyak masalah dalam kehidupan, kayak masalah-masalah kecil, keluarga, pacaran, dan mungkin apapun masalah-masalah yang kita sendiri perbuat sebenarnya. Cuma kita sendiri yang kadang itu ngeluh. Tapi ingatlah bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan memanggil kita untuk percaya, untuk tetap maju meskipun tidak ada tanda-tanda perubahan. Jangan menyerah, Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Sebelum kita akhiri renungan dari saya, mari kita doa untuk terlebih dahulu. Mari kita renungkan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu setia. Bahkan ketika kami merasa lelah dan putus asa, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap penundaan bukanlah tanda bahwa Engkau melupakan kami. Tetapi karena Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, tolong kami untuk terus maju walau sulit. Dengan iman yang teguh, kuatkan langkah kami dan bimbing kami untuk selalu percaya pada rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.